Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Robbal Alamin. Pernahkah kita bertanya, mengapa dalam perjalanan sejarah umat Islam, ada orang-orang yang seharusnya menjadi pembimbing malah justru menyesatkan? Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ulama su atau ulama yang buruk. Fenomena ini bukan hanya masalah sejarah, tetapi juga tantangan besar bagi umat Islam saat ini. Secara bahasa arti ulama su adalah ahli ilmu atau ilmuwan yang buruk dan jahat. Rasulullah bersabda, "Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama." Hadis riwayat Ad-Darimi. Ulama hakikatnya berhubungan dengan ilmu dan kebaikannya. Harta dan tahta adalah godaan bagi ulama yang bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan. Sayyidina Anas meriwayatkan, ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para rasul. Karena itu jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Abu Dzar berkata, "Dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, 'Sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku.' Beliau mengatakan 3 kali, maka saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling engkau takutkan atas umatmu?' Beliau menjawab, 'Para tokoh yang menyesatkan.' Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku seiman berkenan untuk mensubscribe channel ini, dan bagi jenengan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Dan ciri-ciri ulama su ini bisa beragam. Di antaranya, 1. Mencintai dunia berlebihan. Mereka menggunakan agama sebagai alat untuk mencari harta atau popularitas. 2. Mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika mereka melihat kemungkaran, mereka diam atau bahkan mendukungnya. Mereka memberikan fatwa yang mendukung kepentingan kelompok tertentu meskipun bertentangan dengan syariat. Dari berbagai sumber, ada beberapa karakteristik ulama su sebagai bagian dari fitnah akhir zaman. Semoga karakter ini tidak ada dalam diri kita, dan kita bisa terhindar dari bahaya yang mereka timbulkan. Beberapa karakter itu adalah menjual ilmu kepada penguasa. Kebinasaan bagi umatku datang dari ulama su. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa, masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. HR Al-Hakim. Menukar kebodohan sebagai ilmu. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa Asy-Syafi'i berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu menjadi suatu bentuk kejahilan dan kejahilan itu sebagai bentuk ilmu. Ini semua termasuk dari terbaliknya gambaran kebenaran, kenyataan, di akhir zaman dan terbaliknya semua urusan. Memburu harta dan tahta. Mereka adalah ulama agama untuk membedakan antara mereka dan ulama dunia. Mereka adalah ulama jahat yang dengan ilmunya bertujuan untuk kesenangan dunia, mendapatkan pangkat dan kedudukan pada penduduk. Lihat Said Bakri bin membela penguasa zolim. Ia memperindah penguasa yang menzalimi manusia dan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Lihat Al-Alamah Al-Minawi dalam Faid Al-Qadir Syarah Jami, Syogir Imam Syuyuthi. Membuat tipu daya. Hati-hatilah terhadap tipu daya ulama su. Sungguh, keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan. Sebab, melalui merekalah setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin. Atas dasar itu, ketika Rasulullah ditanya tentang sejahat-jahat makhluk, beliau menjawab, "Ya Allah, berilah ampunan." Beliau menyebut sebanyak 3 kali, lalu bersabda, "Mereka adalah ulama su." Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Menjilat penguasa. Ulama su, orang bergelar ulama atau intelektual yang menjilat penguasa dan menjadikan kaum kafir sebagai teman karib, serta menafsirkan Al-Quran sekehendak nafsunya. Dengan bahasa Umar bin Khattab, ulama su adalah mereka yang munafik tapi berilmu. Dan hal semacam ini
Sedang kita alami sekarang, sebagai umat muslim kita bingung, untuk mengikuti ulama yang benar, fenomena yang terjadi bisa kita saksikan di sosmed. Para ulama mempertontonkan kebodohan mereka, ada yang mengolok-olok pedagang, ada melakukan perselingkuhan, penipuan dan ketika mereka diundang untuk memberikan ceramah, mereka mematok tarif yang sangat mahal. Dan ada beberapa faktor mengapa ulama terus ada di setiap zaman. 1. Lemahnya pendidikan agama. Ketika ilmu agama tidak dipelajari secara mendalam, seseorang lebih mudah tergoda oleh dunia. 2. Godaan duniawi. Kekayaan, kedudukan, dan pengaruh bisa menjadi jebakan bagi mereka yang lemah iman. 3. Kurangnya pengawasan umat. Umat yang kurang peduli pada agama seringkali tidak kritis terhadap siapa yang mereka ikuti. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengenali dan menjauhi ulama Berikut langkah-langkah yang bisa kita ambil. 1. Mencari ilmu dari sumber yang benar. Pastikan kita belajar dari ulama yang lurus akidah dan amalnya. 2. Meningkatkan kesadaran agama. Dengan memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam, kita bisa membedakan kebenaran dari kebatilan. 3. Mengkritisi dengan bijak. Jangan mudah percaya pada setiap tokoh agama. Bandingkan pendapat mereka dengan dalil-dalil yang sahih. 4. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta perlindungan dari keburukan ulama dan agar diberikan bimbingan untuk menemukan guru yang benar. Inspirasi dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Sebagai penutup, mari kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mencontohkan keteladanan ulama yang sejati. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, misalnya, selalu mengutamakan kejujuran dan ketakwaan dalam setiap keputusan mereka. Mereka tidak pernah menggunakan ilmu agama untuk keuntungan pribadi, melainkan hanya untuk kemaslahatan umat. Kita juga bisa belajar dari Imam Al-Ghazali, yang meninggalkan kehidupan duniawi demi mencari makna sejati dari ilmu. Beliau berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Jadi, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jadikan ilmu agama sebagai cahaya, bukan alat untuk menyesatkan. Ulama mungkin ada di sekitar kita, tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari keburukan mereka. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas topik-topik Islami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.